Perubahan terpidana kasus Vina, kompak bikin tato di bagian tubuh yang sama. Penampilan terpidana kasus Vina Cirebon berubah drastis setelah 8 tahun di penjara. Dikenal sebagai orang baik dan ramah, para terpidana kasus tewasnya Eki dan Vina sekarang kompak memakai tato. Padahal saat ditangkap dalam kasus Vina 2016 silam, mereka tidak memiliki tato. Di tengah penyidikan terhadap DPO Pegi Setiawan, kini 4 terpidana kasus Vina muncul. Mereka memberi kuasa pada pengacara Peradi untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK ke pengadilan. Dalam penampilannya tampak Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi dan Rivaldi alias Ucil. Hadi Saputra yang pada 2016 lalu bertubuh kurus kini menjadi gempal. Pun dengan Eka dan Supriyanto. Sedangkan ukuran tubuh Ucil tak berbeda jauh dengan 2016 lalu. Tapi ada yang mencolok, terutama pada Hadi, Eka dan Supriyanto. Perubahan paling mencolok adalah pada lengan 3 orang ini sekarang terdapat tato. Padahal dilihat dari video rekonstruksi kasus Vina 2017 lalu, mereka bertiga tidak memiliki tato. Kini Hadi Saputra memiliki tato di tangan kanan. Supriyanto dan Eka Sandi di tangan kiri. Kok tatoan semua ya? Tulis akun Oeci. Kok bertato semua padahal dulu cuma Ucil yang ada tatonya, kata King Bagus Jaya. Apa ditatonya di dalam penjara? Kata Ari Boms. Dulu pas masuk kayaknya gak ada tato deh mereka, ujar Kasih. Lihat foto Ketua RW, Basari masih berkeyakinan bahwa 7 terpidana kasus Vina Cirebon tidak bersalah. Dia juga menilai mereka selalu bersikap baik di lingkungan. Kalau secara keyakinan saya gak percaya dan gak yakin kalau anak tersebut terlibat, kata Basari. Basari menekankan bahwa terpidana kasus Vina bukanlah gabungan geng motor. Latar belakang mereka hampir mayoritas buruh bangunan. Kalau sampai terlibat dalam geng motor secara logika gak masuk akal, katanya. Tampang 4 terpidana kasus Vina usai 8 tahun, sosok Rivaldi jadi sorotan. Inilah tampang terbaru 4 terpidana kasus Vina Cirebon yang menjalani hukuman penjara seumur hidup. 8 tahun berlalu, tampang para terpidana itu berubah drastis. Selain postur tubuhnya yang semakin tinggi dan besar, wajahnya juga tampak lebih dewasa. Mereka adalah Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi dan Rivaldi. Keempat terpidana itu ditemui oleh tim kuasa hukum dari Peradi di Rutan Kebonwaru, Bandung. Sebelumnya, Ketua Peradi, Oto Hasibuan sempat mengeluhkan tidak bisa menemui para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Namun tim kuasa hukum dari Peradi akhirnya bisa bertemu dengan mereka usai mengadukan hal ini ke Kemenkumham RI. Tampak pada video yang beredar, keempat terpidana itu mengenakan baju tahanan warna biru dongker. Mereka memakai celana-celana panjang. Terlihat Hadi Saputra dan Rivaldi memakai peci berwarna hitam. Hadi Saputra terlihat lebih gemuk dari 8 tahun yang lalu. Begitu juga dengan Supriyanto yang tampak lebih gemuk dan dewasa. Bahkan lengan kiri Supriyanto kini terlihat dipenuhi tato. Sedangkan Ucil alias Rivaldi terlihat masih tetap kurus tinggi. Namun penampilannya kini makin dewasa dengan kumis tipisnya. Rivaldi juga tampak menjelaskan ke kuasa hukum dengan gestur yang tenang dan santun. Eka Sandi pun tampak paling gemuk di antara keempatnya. Selain bertubuh gempal, Eka Sandi juga memiliki rambut lebih panjang dari yang lainnya. Keempat terpidana tampak sehat dan secara sukarela memberikan kuasa kepada kuasa hukum dari Peradi untuk melakukan PK atas penetapan hukum hasil keputusan pengadilan pada tahun-tahun 2016 sampai tahun 2017 dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kuasa hukum para terpidana, Jutek Bongso mengatakan, pihaknya akan mengajukan PK untuk para terpidana. Mudah-mudahan lewat PK itu, mudah-mudahan hakimnya bisa meninjau kembali lalu membebaskan, kalau memang mereka tidak bersalah, tandasnya. Rivaldi sempat ancam Linda. Sebelum divonis hukuman seumur hidup, terpidana Rivaldi rupanya masih sempat bermain Facebook di dalam tahanan. Ia bahkan kerap memposting fotonya di dalam tahanan bersama terpidana lainnya. Saat itu, Rivaldi yang masih berusia belasan tahun menyikapi kasus itu dengan santai. Rivaldi bahkan masih sempat marah-marah di Facebook, bahkan mengancam para saksi. Hal itu diungkap juga oleh Linda, teman Vina yang kesurupan. Sebab menurut Linda, Rivaldi adalah tetangganya dan kakak kelas saat SD. Diancam katanya mau dibakar rumahnya. Siapa yang enggak takut, kata Linda di YouTube Deddy Mulyadi. Ucil atau Rivaldi ini ditangkap atas kasus senjata tajam.
Ia ditangkap karena bertengkar dengan pacarnya dan kedapatan membawa samurai. Rivaldi ditangkap oleh Polsek Talun, lalu ikut dituduh membunuh Vina dan Eki. Menurut Liga Akbar, Eki sempat menunjukkan ajakan ribut dari Rivaldi. Sebulan sebelum kejadian, kata Liga Akbar. Isi pesan BBM Ucil ke Eki sebelum insiden pembunuhan Vina dibongkar Liga Akbar. Terungkap isi pesan terpidana kasus Vina Cirebon, Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, kepada Eki di malam kejadian. Rupanya, Ucil diduga memang memiliki permasalahan dengan Eki sebelum pembunuhan terjadi. Hal itu baru terungkap, ada pesan BBM dari Ucil yang dikirimkan kepada Eki. Isi pesan itu diperlihatkan oleh Eki kepada teman dekatnya, Liga Akbar. Awalnya, pengacara keluarga Vina, Putri Maya Rumanti, mempertanyakan kesaksian Liga Akbar di persidangan yang mengaku mendapat pesan BBM dari Ucil. Menerima BBM masuk dari Ucil, mampus Eki mati, kata Putri Maya. Namun, rupanya kesaksian itu dicabut oleh Liga Akbar setelah 8 tahun kasus itu terjadi. Menurut kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah, pesan BBM dari Ucil itu justru dikirimkan ke ponsel Eki. Yang ada ancaman ingin ribut lah. Informasi Rivaldi itu diperoleh sebelum Eki meninggalkan tongkrongan, kata Yudia, seusai Liga diperiksa penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum Polda Jabar, Selasa, tanggal 4 Juni tahun 2024, malam. Liga Akbar bongkar, Eki ternyata ditantang Ucil sebelum insiden Vina Cirebon. Setelah 8 tahun berlalu, Liga Akbar Cahyana baru mengungkap bahwa Eki mendapat pesan chat dari Rivaldi alias Ucil sebelum kasus Vina Cirebon. Pengakuan Liga Akbar Cahyanan ini berbanding jauh dengan kesaksiannya dalam sidang kasus Vina Cirebon 2016 silam. Dalam isi dakwaan dan putusan, disebutkan bahwa Liga Akbar Cahyana lah yang menerima BBM dari Ucil. Isi BBM Ucil yakni, mampus Eki meninggal mati. Namun setelah 8 tahun berlalu, kesaksian Liga Akbar Cahyana alias Gaga Awot justru berubah drastis. Liga mendadak mengaku tak bersama Eki saat melintas SMP 11, Jalan Perjuangan, Cirebon pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Dia juga mengaku tak melihat Eki dan Vina dilempar hingga dikejar 11 pelaku. Terbaru kuasa hukum Liga Akbar Cahyana, Yudia Alamsyah mengungkap sebetulnya Eki mendapat chat BBM dari Ucil sebelum kasus Vina Cirebon. Eki menunjukkan pesan itu ke Liga Akbar Cahyana saat nongkrong di warung depan SMA 4 Cirebon. Terkait BBM yang Rivaldi memang sebelum kejadian saat masih nongkrong di situ, Eki menunjukkan adanya BBM masuk, di mana ada foto Rivaldi yang ada ancaman ingin ribut lah, kata Yudi. Chat BBM dari Ucil diterima Eki sebelum dirinya meninggalkan tongkrongan bersama Vina. Namun Yudia memastikan bahwa Liga Akbar Cahyana sama sekali tak mengenal Ucil. Jadi informasi yang Rivaldi itu diperoleh dari Eki sebelum meninggalkan tongkrongan, tapi tidak mengenali Rivaldi yang ditunjukkan sama Eki, katanya. Mendengar pengakuan baru dari Liga Akbar Cahyana, Putri Maya Rumanti menjadi heran. Pasalnya keterangan tersebut tak dipaparkan saat sidang kasus Vina Cirebon 2016 silam. Berubah lagi nih, karena di dalam putusan tidak disebutkan si Liga Akbar menyampaikan justru Eki yang menyampaikan ada BBM tersebut, katanya. Berarti itu kan yang harusnya disampaikan ke kepolisian, tambah Putri. Ia menilai keterangan Liga Akbar Cahyana tak sinkron dengan keputusannya mengubah kesaksian dalam kasus Vina Cirebon. Berarti ini yang membuat tidak sinkron. Kalau memang faktanya Liga Akbar mengetahui bahwa Eki mendapat pengancaman dari terduga Rivaldi alias Ucil dengan mengajak ribut, berarti ini kan harusnya tidak perlu disetting, katanya. Pasalnya Liga Akbar Cahyana mengaku mendapat paksaan dan tekanan untuk memberi kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon. Padahal faktanya ia mengetahui bahwa Eki sebelumnya mendapat pengancaman dari Ucil. Kalaupun Liga Akbar disuruh, dipaksa mengakui atau berkata bohong, kenapa Liga Akbar tidak menyampaikan ada Eki menunjukkan BBM yang mengajak dia ribut, kata Putri Maya Rumanti. Seharusnya kesaksian Liga Akbar Cahyana soal BBM dari Ucil ini menjadi petunjuk bagi polisi mengungkap kasus Vina Cirebon. Ini agak kurang sinkron padahal itu sudah satu petunjuk dan tidak perlu dipaksa lagi kalau memang benar keterangan Liga Akbar seperti itu, kata Putri. Di sisi lain, fakta baru terungkap lagi dari kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Satu di antaranya yakni kesaksian palsu Liga Akbar Cahyana.
Liga Akbar Cahyana merupakan sahabat Eki, yang ketika itu mengaku melihat Vina dan Eki dikejar hingga dilempari batu oleh geng motor. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Pengakuan Liga Akbar tersebut tertuang dalam berita acara pemeriksaan, BAP. Namun kini, BAP Liga Akbar Cahyana itu dicabut setelah 8 tahun kasus Vina Cirebon. Padahal, isi BAP Liga Akbar itu sudah dijadikan fakta persidangan saat vonis terhadap 8 pelaku pembunuhan Vina yang kini sudah menjalani hukuman. Setelah 8 tahun lamanya, Liga Akbar kini mencabut beberapa poin dalam BAP tersebut. Keterangan yang dicabut Liga Akbar yakni terkait kronologi pelemparan batu dan pengejaran yang dilakukan oleh pelaku. Hal itu disampaikan kuasa hukum Pegi Setiawan, Yudia Alamsyah mengatakan, yang turut mendampingi Liga Akbar dalam pemeriksaan di Polda Jabar, Selasa, tanggal 3 Juni tahun 2024. Yudia menjelaskan, dalam pemeriksaan itu, Liga meluruskan peristiwa terjadinya pembunuhan Vina dan Eki yang sebenarnya. Liga ini akan meluruskan peristiwa terjadinya pembunuhan Vina dan Eki. Dari kronologi yang pernah disampaikan Liga, ada beberapa poin yang dicabut, kata Yudia Alamsyah dikutip dari TV One, Rabu, tanggal 5 Juni tahun 2024. Poin yang dicabut oleh Liga Akbar itu yakni soal keberadaannya di malam kejadian. Liga Akbar menegaskan bahwa dirinya tidak mengetahui detik-detik Eki dan Vina dikejar oleh geng motor. Padahal pada BAP yang tertuang dalam fakta persidangan, Liga Akbar mengaku ada bersama kedua korban. Saksi mata di TKP penemuan Vina dan Eki, Suroto membantah keterangan Mel-Mel yang mengaku ada di lokasi. Suroto bahkan memastikan kalau sosok Mel-Mel itu tak ada di lokasi. Bahkan menurut Suroto, saat Vina dan Eki terkapar di sisi trotoar, tak ada satupun yang menolong mereka. Padahal kata Suroto, saat itu banyak warga lalu lalang di sekitar flyover Talun tersebut. Namun tak ada satupun yang berani menolong hingga akhirnya Suroto datang. Padahal saat itu, kata Suroto, Vina masih merintih meminta tolong. Saat itu, kata Suroto, kondisi wajah Vina dan Eki seperti habis disiksa. Suroto juga mengungkap kalau kondisi evakuasi saat itu hujan. Kemudian Suroto pun memastikan kalau Mel-Mel saat kejadian tiak ada di lokasi. Menanggapi kesaksian Suroto, mantan Kabareskrim Susno 2J mengatakan, kesaksian Suroto ini lebih meyakinkan. Bahkan Susno 2J membandingkan kesaksian Suroto dengan Mel-Mel dan Aib. Susno 2J juga mengatakan kalau kesaksian Suroto ini bisa mengungkap kasus yang sebenarnya. Egy Ripra takut bertemu 8 pelaku kasus Vina. Mendadak, ciut, jika terpidana ngaku kenal. Egy Ripra mengaku takut bila dipertemukan dengan 8 pelaku kasus Vina Cirebon. Egy Ripra tak bisa membayangkan bila 8 pelaku kasus Vina Cirebon mengaku mengenal dirinya. Padahal Egy Ripra mengaku sama sekali tak mengenal Eki dan Vina maupun 8 pelaku. Nama Egy Rian Prayoga alias Egy Ripra alias Apung RP terseret kasus Vina Cirebon. Hal itu bermula dari status Facebook Egy Ripra bersama teman-temannya. Egy dan temannya sempat menulis status tentang pelaku kasus Vina. Cuma bercanda,
kata Egy Ripra. Sampai kemudian netizen mencocok-cocokkan status Egy Ripra mulai dari tahun 2016. Walau begitu, Egy Ripra berkukuh bahwa dirinya memang tak terlibat kasus Vina Cirebon. Sampai-sampai Egy Ripra didatang polisi dari Polresta Cirebon dan Polda Jabar. Polisi menanyakan soal pelaku pada Egy Ripra. Bahkan polisi sampai berencana mempertemukan Egy Ripra dengan pelaku kasus Vina. Namun Egy awalnya mengaku takut. Ia khawatir pelaku kasus Vina sudah dibriefing untuk menjadikannya sebagai tersangka. Pada Egy, polisi tersebut meyakinkan tak akan salah tangkap. Mendapat jaminan keselamatan dari polisi, Egy Ripra pun berani dipertemukan dengan 8 pelaku kasus Vina Cirebon. Sayangnya polisi masih belum juga mempertemukan Egy Ripra dengan 8 pelaku kasus Vina Cirebon. Egy Ripra mengaku takut bila dipertemukan dengan 8 pelaku kasus Vina Cirebon. Egy Ripra tak bisa membayangkan bila 8 pelaku kasus Vina Cirebon mengaku mengenal dirinya. Padahal Egy Ripra mengaku sama sekali tak mengenal Eki dan Vina maupun 8 pelaku. Nama Egy Rian Prayoga alias Egy Ripra alias Apung RP terseret kasus Vina Cirebon. Hal itu bermula dari status Facebook Egy Ripra bersama teman-temannya. Egy dan temannya sempat menulis status tentang pelaku kasus Vina. Cuma bercanda, kata Egy Ripra. Sampai kemudian netizen mencocok-cocokkan status Egy Ripra mulai dari tahun 2016. Walau begitu Egy Ripra berkukuh bahwa dirinya memang tak terlibat kasus Vina Cirebon. Sampai-sampai Egy Ripra didatang polisi dari Polresta Cirebon dan Polda Jabar. Polisi menanyakan soal pelaku pada Egy Ripra. Bahkan polisi sampai berencana mempertemukan Egy Ripra dengan pelaku kasus Vina. Namun Egy awalnya mengaku takut. Ia khawatir pelaku kasus Vina sudah di-briefing untuk menjadikannya sebagai tersangka. Pada Egy, polisi tersebut meyakinkan tak akan salah tangkap. Mendapat jaminan keselamatan dari polisi, Egy Ripra pun berani dipertemukan dengan 8 pelaku kasus Vina Cirebon. Sayangnya polisi masih belum juga mempertemukan Egy Ripra dengan 8 pelaku kasus Vina Cirebon.